Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Hardianti dengan NIM 2304010026. Di video ini akan membahas tentang SPI atau Sistem Pengendalian Internal. Kali ini saya akan membahas sebuah jurnal tentang sistem pengendalian internal atas persediaan barang dagang. Nah, sebelum itu pastinya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengendalian internal, unsur pengendalian internal, sistem pengendalian internal, persediaan, sistem pengendalian internal atas persediaan, dan tujuannya. Nah, maka dari itu, ayo kita bahas satu persatu. Pengendalian internal. Menurut Harry, pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan dan menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat serta memastikan bahwa semua ketentuan hukum atau undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan oleh seluruh karyawan perusahaan. Selanjutnya yaitu unsur-unsur pengendalian internal. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, terdapat 5 unsur pengendalian internal, yaitu yang pertama adalah pengendalian lingkungan, yang kedua adalah penilaian resiko, yang ketiga adalah pengendalian aktivitas, yang keempat adalah informasi dan komunikasi, dan yang kelima adalah monitoring. Kemudian, sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal adalah sistem, struktur, atau prosedur yang saling berhubungan, memiliki beberapa tujuan pokok, yaitu menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi yang dikoordinasikan sedemikian rupa, dan mendorong dipatuhinya kebijakan hukum dan peraturan yang berlaku untuk melaksanakan fungsi utama perusahaan. Selanjutnya adalah pengertian persediaan. Menurut Rudianto, persediaan adalah sejumlah barang jadi, bahan baku, dan barang dalam proses yang dimiliki oleh sebuah perusahaan dengan tujuan untuk dijual atau diproses lebih lanjut. Kemudian, selanjutnya adalah sistem pengendalian internal atas persediaan. Menurut Harry, sistem pengendalian dibuat oleh perusahaan untuk mengamankan atau mencegah aktiva perusahaan dari tindakan pencurian, penyelewengan, dan kerusakan. Tujuan pengendalian internal atas persediaan ini adalah untuk yang pertama, memastikan bahwa persediaan yang diterima dari pemasok sesuai dengan kebutuhan perusahaan, baik itu dari sisi kuantitas, kualitas, maupun jenisnya. Yang kedua adalah memastikan bahwa persediaan yang ada di gudang layak untuk dijual atau dikirim ke bagian produksi. Yang ketiga, memastikan saldo persediaan di buku besar atau neraca cocok dengan saldo persediaan yang ada di kartu gudang. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah memastikan keakuratan perhitungan persediaan yang dilakukan secara manual dan sistematis. Nah, setelah kita mengetahui tentang apa itu pengendalian internal dan unsurnya, sistem pengendalian internal, persediaan, sistem pengendalian internal atas persediaan dan tujuannya, sekarang kita akan membahas salah satu jurnal yang berjudul Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Persediaan Barang Dagangan pada PT Senang Jaya Mitra Sukses Pekanbaru. PT Senang Jaya Mitra Sukses Pekanbaru ini mengalami masalah dalam pengelolaan persediaan, meskipun sudah menggunakan sistem terkomputerisasi yaitu program Sila. Perhitungannya tidak pernah cocok, selalu terjadi selisih dan sulit untuk mengetahui di mana letak selisihnya, karena data barang keluar tidak ada tertinggal di bagian admin gudang yang mencatat pengeluaran barang. Ketika terjadi selisih, hanya barang yang kurang saja yang diopname ulang, sementara barang yang lebih diabaikan. Hal ini merugikan pihak gudang, selisih barang kurang harus diganti oleh gudang, sedangkan barang lebih diabaikan. Jika data tertinggal tersedia, admin gudang dapat menelusuri selisih dan melakukan cross-check dengan bagian akuntansi sehingga kerugian tidak hanya ditanggung oleh gudang, kecuali jika kelalaian memang terjadi di pihak mereka. Berikut adalah gambar flowchart sistem penerimaan persediaan barang dagang yang sedang berjalan pada PT Senang Jaya Mitra Sukses Pekanbaru. Administrasi pembelian melakukan pemesanan barang terhadap supplier melalui email. Setelah pemesanan diproses oleh supplier, barang dikirim dan akan diterima oleh administrasi penerimaan barang masuk.
Administrasi penerimaan barang masuk akan mencatat berapa banyak barang yang diterima dalam buku barang masuk dan melampirkan surat jalan dari supplier untuk diberikan kepada administrasi pembelian. Administrasi pembelian akan mencetak daftar terima barang kemudian diberikan kepada administrasi penerimaan barang masuk untuk melakukan pengecekan ulang. Selanjutnya adalah flowchart sistem pengeluaran persediaan barang dagang yang sedang berjalan pada PT Senang Jaya Mitra Sukses Pekanbaru. Salesman mengorder barang ke toko dan akan mencatat semua orderan. Administrasi penjualan menerima buku orderan yang diberikan oleh salesman dan langsung mencetak faktur penjualan sebanyak 3 rangkap, di mana 1 faktur ditinggal sebagai arsip dan 2 faktur dibawa ke gudang untuk dimuat. Administrasi gudang memuat barang berdasarkan faktur penjualan tersebut. Kasir menghitung ongkos bongkar berdasarkan daerah tujuan. Supir mengantar barang sesuai dengan alamat yang tertera di faktur penjualan. Pelanggan menandatangani faktur ketika barang telah diterima dengan baik. Faktur yang ditandatangani oleh pelanggan akan diberikan kepada bagian pembukuan untuk membuat laporan tagihan. Ketika ada retur, administrasi retur akan membuat nota retur dan akan diberikan ke bagian pembukuan untuk mengurangi laporan tagihan toko. Berikut adalah gambar flowchart sistem stok opname persediaan barang dagang yang sedang berjalan pada PT Senang Jaya Mitra Sukses Pekanbaru. Bagian accounting akan mencetak data stok opname sebelum melakukan pemeriksaan fisik. Manajer operasional akan mengecek secara langsung sisa persediaan berdasarkan data stok opname tersebut. Manajer operasional akan memberikan data tersebut kepada accounting untuk diproses. Accounting akan mencetak laporan hasil opname. Terdapat beberapa kelemahan sistem yang sedang berjalan, yaitu rangkap faktur yang dimiliki oleh PT Senang Jaya Mitra Sukses Pekanbaru hanya ada 3. Rangkap pertama sebagai arsip di bagian penjualan, rangkap kedua diberikan kepada pelanggan, dan rangkap ketiga kepada bagian pembukuan, sehingga tidak ada pertinggal di administrasi gudang untuk proses pencatatan barang keluar dan mengetahui berapa sisa stok yang masih ada di dalam gudang. Kemudian, administrasi gudang juga tidak mempunyai kartu stok persediaan sehingga dengan sistem yang seperti ini, administrasi gudang tidak bisa menuntut jika administrasi penjualan melakukan kesalahan saat mereturkan faktur penjualan. Berikut ini adalah gambar dokumen-dokumen yang digunakan. Selanjutnya, desain sistem yang diusulkan kepada PT Senang Jaya Mitra Sukses Pekanbaru. Berikut gambar flowchart sistem penerimaan persediaan barang dagang yang diusulkan pada PT Senang Jaya Mitra Sukses Pekanbaru. Administrasi pembelian melakukan pemesanan barang terhadap supplier melalui email. Setelah pemesanan diproses oleh supplier, barang dikirim dan akan diterima oleh administrasi penerimaan barang masuk. Administrasi penerimaan barang masuk akan memasukkan data dan jumlah barang yang diterima ke aplikasi Microsoft Excel. Administrasi pembelian akan memasukkan data dan jumlah barang yang diterima ke program Sila. Berikut adalah gambar flowchart sistem pengeluaran persediaan barang dagang yang diusulkan. Salesman mengorder barang ke toko dan akan mencatat semua orderan. Administrasi penjualan menerima buku orderan yang diberikan oleh salesman dan langsung mencetak faktur penjualan sebanyak 4 rangkap, di mana 1 faktur tinggal sebagai arsip untuk administrasi penjualan, 1 faktur untuk administrasi gudang, dan 2 faktur untuk memuat barang. Kemudian administrasi gudang memuat barang berdasarkan faktur penjualan tersebut. Kasir menghitung ongkos bongkar berdasarkan daerah tujuan. Supir mengantar barang sesuai dengan alamat yang tertera di faktur penjualan. Pelanggan menandatangani faktur ketika barang telah diterima dengan baik. Faktur yang ditandatangani oleh pelanggan akan diberikan kepada bagian pembukuan untuk membuat laporan tagihan. Ketika ada retur, administrasi retur akan membuat nota retur dan akan diberikan ke bagian pembukuan untuk mengurangi laporan tagihan toko. Flowchart sistem stok opname persediaan barang dagang yang diusulkan pada PT Senang Jaya Mitra Sukses Pekanbaru. Accounting akan mencetak data stok opname dari program Sila sebelum melakukan pemeriksaan fisik. Administrasi gudang juga mencetak data stok opname berdasarkan Microsoft Excel sebelum melakukan pemeriksaan fisik. Manajer operasional akan mencocokkan data dari program Sila dan aplikasi Microsoft Excel.
Jika data tersebut selisih, bagian accounting dan administrasi gudang harus mengecek kembali transaksi-transaksi yang telah mereka lakukan. Manajer operasional akan mengecek secara langsung sisa persediaan berdasarkan data stok opname yang balance. Manajer operasional akan memberikan data tersebut kepada accounting untuk diproses. Accounting akan mencetak laporan hasil opname. Dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel, administrasi gudang dengan mudah untuk menginput barang masuk dan barang keluar. Juga, administrasi gudang dengan cepat mengetahui sisa persediaan barang dagang dengan cepat dan mengetahui kemana barang tersebut dikeluarkan. Kekurangan dari sistem yang diusulkan. Pertama, memerlukan ketaatan dan ketelitian dalam mendistribusikan dokumen yang diperlukan agar memperoleh hasil yang maksimal. Yang kedua, memerlukan tambahan biaya untuk membeli perangkat keras yang diperlukan. Yang ketiga, terlalu banyak folder data dikarenakan satu folder satu item barang. Kemudian, kelebihan dari sistem yang diusulkan. Pertama, pada sistem yang diusulkan dapat memperoleh hasil perhitungan yang akurat atas persediaan barang dagangan sehingga tidak menyebabkan kerugian bagi karyawan akibat kekurangan barang yang tidak disebabkan pada bagian gudang. Yang kedua, pada sistem yang diusulkan dapat menghasilkan laporan persediaan barang dagangan dengan cepat dan akurat. Maka kesimpulan untuk pengendalian internal persediaan di bagian gudang adalah dengan memiliki faktur arsip pengeluaran barang dan menggunakan aplikasi Microsoft Excel untuk menginput barang masuk serta menginput barang keluar, sistem pengendalian internal persediaan barang dagang menjadi lebih mudah dan data yang dihasilkan bisa menjadi perbandingan antara bagian administrasi gudang dengan pihak accounting jika melakukan stok opname. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.